Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Salam Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Teguh Zayanwar, saya dari kelas Pendidikan Matematika 2021C UNESA. Kali ini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Para pemirsa yang terhormat, materi kita kali ini berasal dari PowerPoint dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Purbajadi, Magister Sains, dan juga berdasarkan literatur Ristek Dikti tahun 2016, serta juga disusun oleh tim pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019. Baik, mari kita mulai. Dapat dilihat di pertama ini sudah ada cover dari PowerPoint tersebut, yaitu dengan tulisan materi yang akan saya bicarakan kali ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, pendahuluan. Indonesia adalah negara besar yang harus selalu dijaga. Dapat kita lihat dari gambar di bawah ini bahwa Indonesia itu sangatlah luas. Ia mencapai luasnya lebih dari 5.000 km. Bahkan jika di sini dapat dikatakan ia memiliki jarak 20 kali dari Middelburg ke Groningen. Jadi di sini kita telah melihat bahwa Indonesia itu sangat luas sekali. Dan wilayah-wilayahnya pun juga banyak, pulau-pulaunya banyak, ia bahkan memiliki pulau-pulau yang sangat-sangat beragam. Selanjutnya, Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi terbesar ketiga di dunia, biodiversitas terbesar kedua di dunia, dan ekonomi tumbuh sebesar 5,07% pada tahun 2017. Sehingga pada tahun 2025 Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Hal ini wajar karena di Indonesia sendiri kita sudah tahu bahwa biodiversitasnya sangatlah banyak. Keberagaman suku, keberagaman budaya, dan bermacam-macam sumber daya alam yang telah tersedia untuk negeri ini gunakan itu sangatlah banyak. Baik dari tambang, baik dari buah, baik dari hewan, berbagai macam sumber daya alam telah tersedia sehingga sumber daya manusia yang ada hanya tinggal mengolah dan mengembangkan serta menjaga agar mereka tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Nah, di sini sudah terlihat kekayaan Indonesia antara lain ada seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan juga flora, serta ada pula berbagai macam persebaran hewan di Indonesia. Di sini dapat dilihat bahwa ada Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Bagian barat biasanya didominasi oleh satwa yang berjenis Asiatik, dan tengah ini biasanya didominasi oleh satwa yang jenisnya endemik, sedangkan pada bagian timur didominasi oleh satwa yang jenisnya Australiatis, seperti ya ciri-cirinya itu memiliki kantong seperti kanguru. Indonesia toward the Big Seven. McKinsey & Company, 113 juta pemuda terampil dibutuhkan. Dalam 10 tahun terakhir dibutuhkan pekerjaan 80% kompetensi STEM. Pada 2018, 30 posisi pekerjaan strategis akan membutuhkan kompetensi STEM. Sehingga hal-hal ini sangat diperlukan untuk mencapai Indonesia menuju 7 besar. Karena dalam masing-masing 113 juta pemuda yang terampil tersebut, ia dapat menunjang atau ia itu memberikan sebuah dukungan yang besar. Sehingga dengan ia terampil, ia kreatif, dan ia berkompetensi berdasarkan STEM, maka pengolahan sumber daya alam, lalu pemberdayaannya, pelestariannya dapat dilakukan dengan baik sehingga terjadi sebuah ekosistem yang seimbang dalam membentuk kinerja negara di mana pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya alam itu menjadi tepat.
Indonesia toward the Big Four in 2050. Insentif investasi atau kemudahan untuk melakukan bisnis, pengembangan pengguna internet, perilaku dinamis konsumen, inovasi adalah suatu keharusan. Yang dimana artinya untuk masing-masing ini berhubungan. Dengan insentif investasi atau kemudahan untuk melakukan bisnis, maka inovasi adalah suatu keharusan. Karena dengan kemudahan itu, inovasi akan mudah tercipta. Dengan pengembangan pengguna internet, maka inovasi akan dapat ditemukan. Kenapa? Karena ide ada di mana-mana. Internet dapat kita gunakan untuk mencari berbagai macam informasi yang menginspirasi ide yang dapat kita curahkan. Dan perilaku dinamis dari konsumen di sini akan menunjang terbentuknya suatu produk yang bagus. Karena dengan perilaku konsumen yang dinamis, mereka akan tahu, oh, produk ini tuh kurangnya di sini, maka saya akan memberikan feedback atau timbal balik seperti ini. Akhirnya dari situlah kita dapat tahu bahwa apakah kekurangan dari produk ini, dan akhirnya dapat terciptalah produk yang lebih baik sehingga dapat menunjang perekonomian yang lebih tepat dan juga rapi. Apakah proklamasi kemerdekaan dan lain-lain yang kita miliki serta-merta membawa kemakmuran bangsa? Diperlukan pengukuhan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitas. Tentunya hal ini memang benar. Karena apa? Jika kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengolahan sumber daya alam, serta juga peningkatan kualitas diri manusia itu sendiri, kita akan susah. Karena apa? Pada dasarnya jika kita tidak berpegang pada ideologi seperti Pancasila, orang akan cenderung akan rakus. Mereka tidak peduli dengan yang lain dan akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Oh, ini ada sumber daya alamnya banyak. Kenapa kok enggak saya manfaatkan untuk diri saya sendiri saja? Karena dengan adanya ideologi Pancasila ini, hal seperti itu dapat ditanggulangi. Kenapa? Karena dalam Pancasila semuanya berhak untuk mendapatkan sumber daya alam itu. Tidak hanya sumber daya alam itu digunakan untuk golongan-golongan tertentu, tidak hanya digunakan untuk golongan-golongan tinggi, pejabat, tidak seperti itu. Semua orang berhak merasakan apa yang namanya kekayaan dari Ibu Pertiwi atau sumber daya alam dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, berikut merupakan tantangan NKRI. Pertama, dari dalam negeri. Dari dalam negeri sendiri ada korupsi dan nepotisme, ada kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleransi, anti Pancasila, cara disintegrasi bangsa, hoax. Yang dari luar negeri ada antara lain ada invasi, ada infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjirnya produk asing, serta membanjirnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis radikalisme. Radikalisme HTI 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi tahun 1998. Berdasarkan ketentuan hukum sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasannya. Deskripsi historis radikalisme atau terorisme. Maksudnya dari deskripsi di sini adalah kita dapat melihat rentetan kejadian-kejadian radikalisme atau terorisme seperti bom Bali tahun 2000, ada bom Hotel Maria tahun 2002, bom Bali 2 tahun 2005, bom Tentena tahun 2005, bom Solo tahun 2011 dan 2012, bom Sarinah tahun 2016, bom Cilangkap Jakarta tahun 2018, serta bom Surabaya tahun 2018 dan Riau tahun 2018. Tindakan seperti ini sangatlah merugikan dan sangat tidak patut untuk ditiru, karena radikalisme sendiri itu ya ia tidak membawa kebaikan apa-apa dan dia tidak juga membawa manfaat apa-apa. Yang ada hanya menyakiti diri sendiri serta menyakiti orang lain yang membahayakan. Itu sangat tidak patut untuk ditiru atau tidak patut untuk dilakukan. Hasil studi Saidi dalam peneliti terhadap mahasiswa di kampus umum tahun menunjukkan bahwa 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa, yang menyebabkan ideologi tersebut adalah seperti kami, Salafi, dan HTI. Hasil studi Saidi terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2016, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan, 85,8% siswa dan 76,2% guru penerapan
syariat Islam. Padahal sebenarnya hal seperti ini tidak dapat dikatakan benar. Pancasila dikatakan tidak relevan pun juga kan jika alasan dikatakan tidak relevannya tidak logis ya tetap saja sama saja itu dengan bohong. Pancasila sendiri itu adalah ideologi terbuka, ia dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai yang ada. Nilai dasarnya itu tetap gitu loh. Kalau semisal ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan adab, serta persatuan Indonesia dibilang tidak relevan, ya tidak relevan dari mana? Aneh, karena ketuhanan yang Maha Esa begini juga sudah mengajarkan toleransi, sudah mengajarkan bahwa beribadahlah sesuai agama yang kamu yakini dan juga tidak memaksakan keyakinanmu pada yang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab sudah mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta berperilaku yang adil dan juga memiliki adab. Persatuan Indonesia telah mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan suku, ras maupun agama dan dapat hidup secara harmonis. Sekarang pertanyaannya tidak relevannya di mana? Padahal sudah jelas-jelas itu tadi sangat membantu dalam mengatasi berbagai macam masalah biodiversitas. Perbedaan itu tidak jadi masalah, itu tidak relevannya dari mana itu kan berarti kan kalau tidak ada alasan apalagi semisal digunakan alasannya tidak logis itu ya tidak masuk akal. 4 alasan munculnya radikalisme menurut MIPI. Yang pertama ada kepentingan personal, ideologi, baik ideologi maupun finansial, propaganda politik yang menarik, pemahaman soal penyucian diri, etika para politisi yang buruk. Dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya radikalisme itu sendiri muncul dari apa yang dilihat oleh masyarakat itu. Mereka akan meniru, mereka akan mengikuti apa yang mereka rasa itu benar. Habis itu apalagi hal ini sangat-sangat bisa terjadi ketika mereka itu telah terdoktrin atau tercuci otaknya untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Selanjutnya, Wahid Institute Yeni Wahid yang mengatakan pertama survei terhadap 1.520 responden dengan metode multi-stage sampling didapatkan hasil yaitu 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal yaitu sebanyak 600.000, 7,7% mau bertindak radikal kalau memungkinkan. Nah, penyebaran radikalisme ini dapat juga disampaikan oleh media seperti medsos dan internet. Ada beberapa yaitu seperti ada di YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman dari seperti organisasi seperti ISIS, video propaganda anak, dan juga ada video hasutan. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila, bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualistis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya benar, karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang yaitu memersatukan dan mempererat diri kita, yang memberikan jati diri kepada kita bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang saling menghargai, saling mendukung, dan saling menghormati satu sama lain. Bukan bangsa Indonesia yang menyengsarakan yang lain, mementingkan diri sendiri, dan juga tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah konsep besar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lemhanas tahun 1995. Menurut Syariati tahun 1982 halaman 146, ideologi sebagai satu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut kelompok tertentu, kelas sosial tertentu atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Informasi didapatkan atau bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 125 hingga 126. Selanjutnya, dalam pandangan Liberu,
tahun 1986 halaman 5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur satu, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Dua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Tiga, kesadaran dalam pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi mendukung dari ideologi tersebut. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 126. Bahkan Thomson 1984 secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi menggambarkan penolakan sistem lain. Tiga unsur utama yaitu pertama, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan retorika. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 126 hingga 127. Baik, selanjutnya yaitu dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada realitas, mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengagregasikan dan mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun atau identik dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Idealisme, kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan pokok atau vital yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini pasti dapat terwujud dalam kenyataan. Fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pasca 2002 halaman 33 hingga 34. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 128. Selanjutnya adalah ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Ada yang pertama adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu yang memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup bermasyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme ini adalah negara Inggris. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar atau intrinsik, yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 139. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dan kepentingan masyarakat, dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Maksudnya di sini adalah sebagai seorang manusia kita itu ya tidak bebas sebebas-bebasnya bisa melakukan apa saja gitu, enggak.
Dalam kehidupan kita berdasarkan Pancasila ini ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Sesuaikanlah diri kita. Kita ini hidup itu kita tidak individual, kita hidup dalam sosial masyarakat. Sesuaikanlah diri kita, penuhi hak-hak kita, penuhi kewajiban kita, dan selalu perhatikan masyarakat di sekitar kita dan janganlah berbuat semena-mena sebagai seorang manusia. Informasi yang saya dapatkan ini berasal dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 140. Selanjutnya ada ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Ada yaitu ideologi biologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx. Hidup dari tahun 1818 hingga 1883. Tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila secara tegas. Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidupnya aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 140 hingga 141. Komunisme yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi sehingga yang mutlak adalah komunitas bukan individualitas. Individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena tidak adanya hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut komunisme, demokrasi individualis itu tidak ada. Yang ada hanyalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar, buruh. Walaupun kedua hal tersebut bertentangan namun saling membutuhkan. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletar. Oleh karena itu, harus dilenyapkan hal ini dilakukan hanya dengan melalui suatu revolusi. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 142. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Baik, kali ini kita akan membahas ideologi Pancasila itu sendiri. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya. Kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 199. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 200. Ideologi Pancasila. Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
Informasi didapat dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 130. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 130. Nah, proses globalisasi yang terjadi dewasa ini telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak tersebut tidak hanya dalam bidang budaya, ideologi, dan politik. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 131. Baik, selanjutnya namun ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Ya benar sekali, karena pada dasarnya pada komunis sendiri itu unsur rohani pada manusia tidak diakui. Manusia hanya dianggap sebagai sebuah materi, yaitu tanpa unsur rohani. Serta konsep sama rasa sama rata itu bertentangan dengan manusia, karena pada dasarnya manusia itu hidup secara sosial, ia memerlukan satu sama lain, dan di dalamnya ia memiliki peran-peran yang melengkapi. Jadi dia tidak bisa disamaratakan secara semuanya bahwa dikatakan semua manusia itu sama, enggak seperti itu. Yang selanjutnya, sedangkan pada ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan, namun dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah pada individualisme sehingga kepentingan dan hak individu lebih ditonjolkan. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 133. Suatu ideologi akan mampu punya ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 133. Selanjutnya, kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas 3 kodrat, yaitu bahwa manusia sendiri terdiri dari jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, dan makhluk Tuhan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 135. Sebenarnya kebenaran Pancasila religius bisa dilihat dari hakikatnya juga. Hakikat Pancasila yang terdiri atas 5 nilai yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Karena itu Pancasila mengandung kebenaran secara religius. Paling tidak yaitu terlihat pada sila pertama. Karena sila pertama sendiri adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana di dalamnya kita diajarkan untuk memiliki agama, beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan juga menghargai sesama keyakinan meskipun berbeda. Sumber informasi berasal dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 136. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka. Dalam arti nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan diraih dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Berasal dari Franz Magnus Suzeno tahun 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan, sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat
dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Informasi bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 113 hingga 144. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya juga. Hakikat Pancasila yang terdiri atas 5 nilai yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kebenaran Pancasila secara ilmiah bisa dilihat dalam kenyataan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bisa dilaksanakan oleh setiap manusia. Secara koherensi, kebenaran Pancasila juga bisa dilihat daripada susunannya. Jika dilihat dari hukum sebab akibat yang juga merupakan asumsi ilmu, maka susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Informasi bersumber dari Tim NKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 136 hingga 137. Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi menurut Wahyono tahun 1996 diartikan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang Pancasila sehingga dapat memahami dan bebas mendiskusikannya dalam rangka menghayati dan menumbuhkan kemampuan mengamalkannya untuk kesejahteraan sosial. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sumber informasi berasal dari Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 144. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang, saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati dirinya dalam mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya di sekitar Indonesia akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Pada dasarnya sebenarnya hal ini bisa benar dan bisa tidak. Kalau dari apa yang saya pahami, globalisasi itu tidak murni sebuah penaklukan. Kalau politik saya kurang tahu, tapi kalau menurut saya globalisasi itu bukan penaklukan. Karena yang saya pahami globalisasi ini adalah cara informasi dari berbagai macam penjuru dunia bisa sampai ke masing-masing daerah yang bukan daerah itu juga. Maksud saya jika ada informasi dari misal dari anggap saja negara ini, terus informasi dari negara ini terus bisa sampai di negara lain juga. Nah, tapi hal ini bukan berarti negara itu menggunakan budaya mereka untuk menaklukkan budaya bangsa lain, tidak sepenuhnya seperti itu. Karena pada dasarnya globalisasi ini daripada seperti penaklukan, ia itu lebih menuju ke bertukar. Maksud saya adalah karena seperti ini. Kita anggap saja negara yang punya budaya seperti ini. Negara lain juga punya budaya seperti ini juga. Nah, dengan globalisasi, kedua negara ini bisa tahu budaya masing-masing. Dengan mengetahui budaya masing-masing, kita terapkan yang namanya seleksi. Sifat selektif inilah yang menyebabkan bertambahnya berbagai macam nilai yang baik untuk masing-masing bangsa. Jadi globalisasi itu tidak murni sebagai sebuah penaklukan dan tidak dapat diartikan sebagai sesuatu yang negatif sehingga menghilangkan jati diri bangsa. Ya buktinya itu tadi, kalau semisal sebuah negara itu selektif, ya maka ia bukan malah ditaklukkan, ia malah memanfaatkan budaya lain itu untuk diambil nilai baiknya, ia tambahkan ke budayanya, ia akulturasikan, dan akhirnya terciptalah nilai baik baru yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari.
Jadi bukan murni penaklukan yang negatif sampai bangsa itu lupa dengan jati dirinya, enggak, bukan, tidak seperti itu. Selanjutnya, dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain, adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa, pembangunan jati diri bangsa bukan hal ini yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Dua informasi dari dua slide ini bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 pada halaman 145 dan halaman 144 oleh Roshid. Baik, selanjutnya peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah atau history adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dibicarakan pada kapasitas kreatifnya, yaitu kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan termasuk pasar yang dilayaninya, itu merupakan yang pertama. Yang kedua adalah kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. Yang ketiga, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Yang keempat, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Sumber informasi yaitu berasal dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 146 hingga 147. Selanjutnya, kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut yaitu nomor 5. Nomor 6, keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu yang ke-7, keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Sumber informasi berasal dari Roshid tahun 2007 halaman 10 dan Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 146 hingga 147. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketangguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari beragam nilai dalam keragaman, perbedaan adat istiadat, suku, ras, agama, seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila pada kehidupan bangsa dan bersatu padu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, untuk kesimpulan lagi, yaitu ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber dari nilainya dalam adat istiadat serta dalam agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia itu sendiri.
dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah diyakini sebenarnya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi di sini dapat dilihat bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka yang sangat adaptif. Ia dapat diterapkan serta dapat disesuaikan dengan berubahnya zaman. Nilai dasar dan nilai kebenarannya juga tidak akan berubah dan ia tetap akan dipercaya oleh masyarakat karena di dalamnya itu sangat terkandung nilai kebenaran yang universal yang jika diterapkan itu sangatlah baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga masyarakat. Baik, daftar pustaka untuk berbagai macam informasi yang didapatkan pada PowerPoint ini yaitu berasal dari tim pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 pada buku pendidikan Pancasila pendidikan Pancasila cetakan 3 penerbit UNESA University Press anggota IKP ISBN 9786024490379 Surabaya. Baik, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kritikan, dipersilakan untuk disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila.